Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Melina Wulandari, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, sekaligus mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kyai Ageng Muhammad Besari dengan NIM 209250465. Pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 Teknik Otomasi Industri A dengan materi cabang iman, meliputi mensyukuri nikmat, memenuhi janji, menjaga lisan, dan menutup aib orang lain. Guna untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG PAI dalam jabatan tahap 2 tahun 2025. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, give applause dulu buat kita semua untuk hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita cek kerapian dulu. Kerapian dari peserta didik, khususnya dari tempat duduk, baju, dan semuanya. Silakan berdiri sebentar untuk melihat kerapiannya. Jika dirasa ada yang kurang rapi, tali sepatu sudah beres? Sudah? Tempat duduk sudah? Dicek apakah ada sampah di sekitar meja ataupun tempat duduk kalian yang bisa untuk dibuang? Tidak ada? Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai, saya absensi terlebih dahulu ya. Adam Bimantara, Adi Chandra, Aditya Wahyu, Aditya Eka. Sudah? Ada yang tidak hadir hari ini? Sudah hadir semua. Oke. Oke, kita lanjut sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Siapa? Mas Dikta, silakan dipimpin berdoa sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini. Oke, semoga dengan doa tadi bisa mempermudah jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita lanjut untuk selanjutnya, kita masuk ke tadarus Al-Quran terlebih dahulu, sembari untuk mengingat hafalan yang sudah dilakukan. Saya ambil salah satu tadarus Al-Quran yang sering sekali dihafalkan, dalam sholat juga sering dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Oke. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan rasa jiwa nasionalisme kita. Satu sebagai pelajar Pancasila, mari kita nyanyikan Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Salah satu pemimpin, Mbak Devi, boleh? Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi yang baru, saya akan menyampaikan dulu terkait materi yang sebelumnya kita pelajari, yaitu berhubungan dengan apa? Dengan berpikir kritis dan juga semangat mencintai iptek. Dengan salah satunya hafalan ataupun membaca surat apa? Ali Imran ayat 191. Itu berkaitan dengan apa? Berpikir kritis. Di
materi yang akan kita sampaikan ini ada Syu'abul Iman adalah cabang-cabang iman, yang mana dari 77 cabang iman akan kita ambil misal dari 4 cabang. Yaitu yang pertama apa? Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, dan menjaga lisan serta menutup aib orang lain. Ada gambarannya tentang memenuhi janji itu seperti apa sih? Jika dalam kehidupan sehari-hari, contoh memenuhi janji dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih? Janji apa? Contoh misal nih, ketika di sekolah, kita kan di lembaga sekolah, seperti apa janji memenuhi janji memenuhi janji itu dalam kehidupan sehari-hari siswa? Sebelum kita mulai lebih dalam materi kita lakukan ice breaking dulu atau stimulus sebentar ya, supaya pembelajaran kita menjadi mudah ya. Kita bilang tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, semangat. Kita oke. Selanjutnya akan saya sampaikan terkait tujuan pembelajaran kita pada mata pelajaran hari ini ya. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini yang berhubungan dengan apa tadi materinya? Syu'abul Iman. Oke. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah 1. Dapat menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain dengan benar. Jadi ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama apa? 1. Menepati janji. Menepati janji ini berkaitan dengan apa sih? Berkaitan mengapa menepati janji dianggap sebagai salah satu tolok ukur utama kekuatan iman seseorang. Kenapa menepati janji dianggap sebagai salah satu tolok ukur utama kekuatan kekuatan iman seseorang? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Karena janji itu adalah wa'dun. Wa'dun itu adalah hal yang harus ditepati. Lanjut, kita masuk ke yang kedua adalah mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Bagaimana cara membuktikan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari tadi apa? Dengan mengucap alhamdulillah. Betul, itu simpelnya. Yang kedua, menjaga lisan. Selanjutnya akan kita lihat tentang sedikit video pembelajaran ya terkait iman. Bisa di ini ya. Beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama yaitu memenuhi janji. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat. Yang ketiga, memelihara lisan. Dan yang keempat, menutup aib orang lain. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, memenuhi janji. Nah, tadi ada tentang materi yang kita bahas, saya ulangi lagi. Tadi ada berapa materi yang kita sampaikan, ada 4 ya. Ada 4 apa saja di antara 4 tersebut? Tentang menepati janji. Oke. 1 tentang menepati janji. Dalam memenuhi janji itu pasti ada hal namanya juga berhubungan dengan ayat Al-Quran dan juga hikmahnya apa? Hikmah kita untuk menepati janji supaya apa? Supaya dapat dipercayai, supaya membentuk pribadi yang lebih baik, menjadi kebiasaan yang jujur ataupun disiplin dan bertanggung jawab atas janji itu. Oke. Dan yang kedua yaitu mensyukuri nikmat. Mensyukuri tadi atau apa sih? Syukur menikmati tadi apa? Lawan kata syukur tadi apa? Lawan kata syukur tadi kufur. Ingat kufur ataupun tidak apa menghargai pemberian dari Allah. Maka dari itu jangan sampai kita jadi orang yang
kufur. Mensyukuri nikmat minimal dengan mengucapkan apa tadi? Alhamdulillah. Akan saya sampaikan ada beberapa gambar, ya. Gambar ini terkait 4 cabang iman tadi. Coba analisis dan berilah argumentasi kalian. Saya tunjuk. Coba hurufnya F, Febri. Coba Feby ya, maaf Feby. Gambar yang pertama, menurut Feby ini gambar apa sih Feb? Yang sedang mengumpulkan tugas. Menurut kamu dia termasuk cabang iman apa sih? Kenapa menepati janji? Tugas yang diberikan oleh guru. Kita cek apakah dia menepati janji. Oh betul, dia memenuhi janji atau menepati janji. Menurut Febri, memenuhi janji seorang murid kepada guru itu apa aja sih? Gimana sih harusnya? Menghargai, saya itu apalagi? Menghormati guru, mematuhi peraturan yang ada di sekolah, oke, ataupun peraturan yang ada di kelas ketika pembelajaran, oke. Mas Yusuf, oke, gambar nomor 2 apa Mas Yusuf? Menurut Mas Yusuf itu seorang yang beribadah, seorang yang baca. Menurut Mas Yusuf, gambaran nomor 2 itu terkait apa sih? Tentang cabang iman apa sih? Mensyukuri nikmat. Coba kasih argumentasi Mas Yusuf. Mensyukuri nikmat apa bukan ya itu? Kita cek ya. Oh iya, mensyukuri nikmat. Coba Mas Yusuf, argumentasinya apa tentang mensyukuri nikmat? Sebagai seorang muslim atau muslimin. Oke, kita akan membuat hipnosis mini drama terkait cabang iman ada 4. Kelas ini akan saya bagi menjadi berapa? 4 kelompok. Oke. Kelompoknya nanti kelompok 1 ada namanya tadi kelompok Umar. Maaf salah. Kelompok 1 tadi berhubungan dengan Sidik. Kelompok 2 berhubungan dengan Tablek. Kelompok 3 berhubungan dengan Amanah dan Fatonah. Maaf, yang keempat berhubungan dengan Amanah. Oke. Kelompok Sidik yang akan diketuai oleh Mas Felix. Mas Felix, mana Mas Felix? Oke, nanti ada Mas Felix, ada Mas Dian. Nah, ini hal ini silahkan kalian buat sinopsis mini drama, yang mana ini bukan dramanya ya, masih gambaran terkait drama yang akan nanti kalian buat. Nah, hasilnya nanti kalian presentasikan. Oke, ini akan saya sebar terkait ini tugas presentasi mini dramanya. Ya, ini per kelompok diisi, ya, membuatnya sesuai dengan itu. Silakan diisi terkait tugas mini dramanya. Membuat judul silakan. Judulnya apa tadi sesuai dengan tema yang digunakan. Ya. Ya, judulnya berarti apa tadi? Contohnya temanya mau apa? Ini diisi toh, ditulis sesuai ini. Judulnya apa? Terus judul apa? Garis besarnya apa? Intinya judul, nanti yang sinopsisnya di situ. Ya. Ya. Itu link drive-nya. Ya. Nanti bisa, mungkin ada yang sudah login ya. Wis sudah menemukan dramanya, sudah mulai diedit. Sudah. Oke. Jika sudah selesai semua nanti bisa langsung presentasi. Oh, dikirim dulu ke link ya, biar nanti semua biar tahu presentasi setiap kelompoknya seperti apa.
Terkait tentang apa? Judulnya ngambil apa? Menepati janji, judulnya? Hanya menepati saja, tidak ada judul yang signifikan lagi. Tidak ada. Oke. Kalau kelompok 2 ambil tentang berhikmat, berkaitan dengan judulnya apa? Itu temanya kan mensyukuri nikmat. Judulnya dari dramanya itu apa? Lebih dari cukup. Oke, slogannya juga sama dengan judul ya. Tentang lebih dari cukup. Oke. Kelompok 3 judulnya mau ngambil apa? Sepatah kata. Slogannya? Kata bisa menyembuhkan tapi juga bisa melukai. Bijaklah sebelum terjadi. Apa gimana kalau keras? Kata bisa menyembuhkan tapi juga bisa melukai. Bijaklah. Oke, kelompok tablek dulu silakan maju kelompok tablek. Sudah bisa untuk kelompok tablek maju ke depan, boleh? Ya. Oke, kelompok tablek. Saya bukakan dulu, boleh yang satu operator, boleh. Oke. Oke. Kita ambil dari kelompok tablek terlebih dahulu ya. Oh, extend ya. Oh, udah ada. Pakaiin aja. Nggak tahu, bisa nggak itu? Oke. Silakan boleh menyampaikan terkait ini. Silakan dimulai dengan salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikut anggota dari kelompok tablek. Terdiri dari saya sendiri, yaitu Yunus sebagai ketua, dan saya harus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari Kementerian Nomor Sidik ingin menyampaikan presentasi ini drama hasil dari kami. Ya. Yang berdasarkan anggota 1 3 2 yang Prasetyo 3 Diantara Biasa 4 Edi Rendra 5 Erik Nadia. Oke. Pertama, judul dari kami adalah menepati janji. Ya, temanya menepati janji. Judulnya? Punya janji di taman sekolah. Ya. Terus? Itu slogannya bukan sudah janji tapi. Oke. Bisa dibaca nanti di. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelompok amanah akan mempresentasikan mengenai mini film. Oh, mini film bahasanya. Oke. Temanya mengikuti ayat tentang lain dan judulnya seragam yang ternoda. Seragam yang ternoda. Coba lu lihat. Oke, anggota. Anggota dari kelompok kami ada 1 Aditya Eka Saputra, 2 Ahmad Yusuf, 3 Fadil Zahid, 4 Rita Surya. Dari kami Oke, silakan dari Fatona. Monggo, 2 orang. Siapa yang mau presentasi? Dia ambilnya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Madonna ini mempresentasikan kita mengambil judul mengambil tema yaitu judul batang kata. Sebelum kita lebih lanjut, kami memiliki slogan yaitu kata bisa menyembuhkan tapi juga bisa melukai. Bicara sebelum berbicara. Oke, kita lanjut. Genre. Kita genre mengambil dari drama inspiratif. Oke, terima kasih. Oke, kita kasih plus dulu untuk semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Oke. Dari seluruh presentasi tadi ya,
Dari 4 presentasi yang kalian lakukan, oke, yaitu yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok-kelompok masing-masing terkait mini drama yang akan nanti kita buat, ya, seperti apa dramanya, yang mana dramanya itu berkaitan dengan 4 hal. Oke. Bagus, penampilannya bagus, pembuatan sinopsisnya tersusun. Mungkin ada beberapa kelompok tadi yang belum tersusun rapi sesuai dengan apa susunannya yang harus disampaikan tadi. Semua tugas juga sudah dikumpulkan. Oke, kita akhiri presentasi ini dengan kita kasih applause seluruhnya. Ini juga bagus. Saya harap apa yang disampaikan, apa yang dipresentasikan nanti menjadi mini drama yang terrealisasikan dengan baik dan benar, ya. Untuk next besok kita akan menentukan di mana drama itu untuk dibuat dan kita pertunjukkan. Oke. Selanjutnya, karena kita sudah di penghujung, sebelum kita tutup, saya akan menyampaikan terkait sedikit tadi tentang pemahaman materi kita hari ini, ya. Ya, yang pertama tadi pasti berhubungan dengan namanya cabang iman, ya kan? Ya, kita ke materi lagi, kita refreshment sedikit karena habis ini kita ada refleksi, ya. Pemantapan materi ada cabang iman itu ada di Syu'abul Iman ada 77, tapi kita hanya mengambil 4 saja untuk menjadi salah satu yang erat kaitannya dekat dengan kehidupan manusia dan kehidupan anak sekolah. Yang pertama apa itu? Meyakini setulus hati. Iman itu meyakini setulus hati, mengucapkan dengan lisan, melaksanakan dalam perbuatan. 4 hal yang berhubungan dengan memenuhi janji. Memenuhi janji ada ucapan seseorang pada orang lain yang menyatakan ketersediaan, kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Nah, ini ada kuis. Silahkan scan barcode. Nanti ketika sudah scan barcode nanti akan muncul partisipannya. Boleh 1 kelompok aja, 1 kelompok diwakili 1. Mau 2 juga boleh, tapi saya sarankan 1 saja. Karena ini ada beberapa pertanyaan. Oke, sudah. Oke, lanjut untuk selanjutnya. Boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Kita gabus untuk Fatona. Nanti ada sesuatu ribet sendiri ya, buat lama Fatona yang semangat. Oke, oke, ya. Tentang refleksi, oke, ya. Tadi tentang refleksi sudah, ada poin penting yang kita harus sampaikan, yang saya sampaikan berulang-ulang nanti habis ini. Saya tuh silakan nanti dibuka untuk tugas LKPD-nya, ya. Saya sudah dibuka, coba di link virtual kelasnya masing-masing. Simpel aja ini ya. Ada di link virtualnya masing-masing. Itu ada tugas di bab 2 ya, nanti terkait tentang bukti iman. Ya, nanti dikerjakan ya. Salah satu aja bisa mengerjakan, buka salah satu yang mungkin tentang ini, masuk ke virtual bentar untuk membuka, nanti dibuka bisa virtual ini untuk dibuka saja 1 soal biar tahu nanti untuk pengerjaannya, untuk pengambilan video ya. Ya, tentang kuisnya ini nanti kita akan lihat siapa yang sudah mengikuti kuis ini. Sebentar. Saya minta maaf ya, terlalu siang tadi, banyak yang harus dilakuin. Oke, sudah dibuka virtualnya? Sudah dibuka virtualnya? Sudah? Oke, dibuka virtualnya sudah? Ya, itu soalnya nanti akan muncul nilainya. Nanti siapa yang nilainya kurang, maka dia harus mengikuti namanya
Apa? Mengikuti namanya remedi dan juga pengayaan. Oke, Buke nanti bisa dikerjakan dulu untuk waktu mengerjakan LKPD-nya. Ada di virtual class, ya, dibuka di virtual class untuk mengerjakan. Ya. Oke. Sudah? Sudah masuk? Coba masuk sebentar. Biar untuk mengerjakan poin-poinnya ada 10 soal nanti dikerjakan. Ya. Ya, lah apa-apa nanti bukaan. Sudah? Ya. Sudah? Oke. Terkait ini sudah dipahami, nanti yang nilainya kurang saya sampaikan nanti ada pengayaan dan remedi. Oke. Setelah kita lanjutkan berkaitan dengan Oke, sudah. Oke. Nah, poin-poin pentingnya apa dalam pembelajaran kita hari ini? Poin penting pembelajaran kita hari ini apa? Apa? Tentang pembiasaan sikap. Apa? Membiasakan bersikap jujur, disiplin, dan juga tanggung jawab. Menghindari perbuatan yang dapat merusak lisan dan perbuatan. Selalu senantiasa berzikir kepada Allah. Dan terakhir, menghiasi diri dengan selalu memperhatikan hal-hal yang baik. Ada sini? Sudah? Sampaikan? Sudah selesai? Oke. Satu hal terakhir berkaitan dengan refleksi kegiatan bisa dibuka di laman yang tadi. Ya, saya ingin melihat bagaimana refleksi kita hari ini. Bisa, wah, refleksi kegiatan belajar ini ada satu, bagaimana? Menyenangkan. Oke, apalagi? Tidak monoton pada buku tulis. Bagus. Oke, selanjutnya boleh mengisi di link tersebut, isi ya, terkait tentang bagaimana pembelajaran hari ini. Sudah diisi? Oke. Terima kasih untuk hari ini. Selanjutnya kita akan sampaikan untuk kegiatan minggu depan. Kita ada kegiatan namanya tentang tag video pasti terkait dengan presentasi yang tadi, dan yang kedua nanti lanjut kepada akhlak, bab akhlak tentang perkelahian antar pelajar, narkotika, dan juga membiasakan berakhlakul karimah. Oke, dan saya sampaikan pada lagi, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Kita sudah belajar tentang pentingnya memelihara cabang iman, diantaranya ada 4 hal tadi, ya. Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, dan menutup air lain. Biasakan untuk selalu berzikir pada Allah untuk menguasai akidah kita. Dan terakhir adalah penutup. Mari kita tutup pelajaran dengan bacaan hamdalah. Sebelum kita tutup, kita kasih semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, kita tutup dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa, dirapikan dulu sebelum berdoa. Posisinya, tegaknya, rapikan seluruhnya, boleh dirapikan dulu sebelum kita berdoa. Sudah? Sudah rapi? Sudah siap? Posisikan duduk yang rapi. Oke, silakan ketua kelas, mungkin bisa dimulai. Siap. Untuk mengakhiri kegiatan mulai. Terima kasih untuk hari ini. Maafkan jika ada salah, kurang dan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.